Tante Sandra menyodorkan botol itu, menatap Doni dengan binar mata redup yang syarat akan permintaan tersembunyi. Sini, Don, lumuri tangan kamu dengan minyak ini, lalu pijat pundak dan punggung ibu. Kamu kan anak muda, tenaganya pasti pas buat melemaskan otot-otot ibu yang tegang. Doni menelan ludah. Tenggorokannya mendadak terasa kering kerontang. Ia melangkah perlahan, mendekati sofa kulit tempat sang majikan berbaring. Keberadaan wanita kaya nan anggun itu dalam jarak yang begitu dekat membuat udara di sekitarnya seolah menipis. Rintik hujan malam mengguyur deretan rumah mewah di kawasan perumahan elit yang tenang. Doni, seorang pemuda tegap berusia 22 tahun yang bekerja sebagai salah satu driver kepercayaan di armada ojek online milik Tante Sandra, mematikan mesin motornya tepat di depan pagar besi berukir setinggi 2 meter. Di dalam saku jaket bertuliskan logo ojol yang agak basah. Ponselnya bergetar kencang, menayangkan nama kontak yang membuat dadanya selalu berdesir pelan tiap kali membacanya. Tante Sandra, pemilik Karmath. Doni menempelkan ponsel ke telinganya. Selamat malam, Bu Sandra. Saya sudah sampai di depan pagar rumah ibu membawa berkas setoran. Doni, kamu sudah di depan pintu pagar? Suara Tante Sandra memotong perkataannya. Suaranya tidak seperti biasa. Tidak ada nada tegas, dingin, atau dominan khas bos besar yang biasa mengomandoi puluhan driver. Suara wanita 43 tahun itu terdengar serak, berat, dan dalam, seolah sedang menahan sesuatu yang menyiksa tubuhnya. Langsung masuk saja, Don. Pagarnya tidak dikunci. Doni menelan ludah. Ia mendorong pintu pagar yang sedikit terbuka, melangkah menyusuri jalan setapak di samping taman asri, menuju bangunan megah bergaya modern itu. Sesuai petunjuk lewat telepon, ia tidak mengetuk pintu depan utama, melainkan melangkah melintasi koridor samping, menuju ruang santai terbuka yang menyatu dengan area kolam renang dalam ruangan indoor pool. Begitu melangkahkan kaki, melewati pintu kaca yang bergeser setengah, kehangatan langsung menyergap kulit Doni. Udara dingin dan lembab dari luar seketika menguap, berganti uap hangat yang dipenuhi aroma memabukkan. Perpaduan parfum mewah, lavender, minyak, aromaterapi, kayu putih, dan wangi khas tubuh wanita matang. Di sana, di atas sofa kulit berukuran besar berwarna krem, Tante Sandra terbaring miring. Jantung Doni mendadak berdegup kencang, menabuh dada bidangnya. Wanita kaya yang biasanya selalu mengenakan pakaian dinas rapi dan blazer mahal itu, kini hanya terbalut gaun malam berbahan sutra tipis berwarna merah marun. Kain mengkilap itu jatuh melekat sempurna, membingkai lekuk tubuhnya yang sangat rawat, kencang, dan sensual untuk wanita seusianya. Punggungnya yang mulus terlihat jelas karena gaun itu berpotongan rendah di bagian belakang. Tante Sandra perlahan memutar kepalanya. Rambut hitamnya yang bergelombang dibiarkan terurai berantakan di atas bantal sofa. Wajah cantiknya merona halus, sementara jemari lentiknya yang dihiasi cat kuku merah mengelus pelan. Lehernya sendiri yang tampak berkeringat tipis. Maaf ya, Don, bikin kamu malam-malam hujan begini kesini, ucap Tante Sandra dengan nada meliuk. Matanya yang redup menatap lurus ke arah Doni. Dari ujung kaki hingga dadanya yang tegap, ibu menduada kurang enak badan. Seluruh badan rasanya pegal, kaku, dan panas sekali. Doni meletakkan map coklat berisi berkas laporan bulanan di atas meja kaca berukir. Tangannya agak gemetar, berusaha keras mengendalikan detak jantungnya yang bergemuruh kencang. Ibu mau saya panggilkan dokter pribadi atau panggil asisten rumah tangga untuk buatan minum hangat? Tanya Doni sopan, berusaha menjaga jarak aman, sembari sekuat tenaga mengalihkan pandangannya dari lekuk tubuh Tante Sandra
yang berbalut gaun sutra tipis. Tante Sandra terkekeh halus. Suara tawanya bergema bernada rendah, bergetar begitu menggoda di dalam ruangan sepi yang hangat itu. Art sudah pulang dari sore Don. Dan dokter, Tante Sandra menggelengkan kepalanya perlahan. Helaian rambutnya menyapu bahunya yang terbuka. Dokter cuma bakal kasih obat kimia yang bikin ngantuk. Ibu tidak butuh obat. Ibu cuma butuh dipijat. Dengan gerakan lambat dan gemulai, wanita 43 tahun itu menegakkan tubuhnya sedikit, meraih sebuah botol kaca bening berisi cairan minyak hangat aromaterapi dari meja kecil di samping sofa. Botol itu memantulkan cahaya remang ruangan, memancarkan wangi lavender dan kayu putih yang makin tajam. Tante Sandra menyodorkan botol itu, menatap Doni dengan binar mata redup yang syarat akan permintaan tersembunyi. Sini, Don, lumuri tangan kamu dengan minyak ini, lalu pijat pundak dan punggung ibu. Kamu kan anak muda, tenaganya pasti pas buat melemaskan otot-otot ibu yang tegang. Doni menelan ludah. Tenggorokannya mendadak terasa kering kerontang. Ia melangkah perlahan mendekati sofa kulit tempat sang majikan berbaring. Keberadaan wanita kaya nan anggun itu dalam jarak yang begitu dekat membuat udara di sekitarnya seolah menipis. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Doni membuka tutup botol kaca tersebut, lalu menuangkan beberapa tetes minyak hangat ke telapak tangannya. Ia menggosokkan kedua telapak tangannya hingga gesekan itu menimbulkan hawa panas yang memikat. Saat cemerit tebal dan agak kasar milik pemuda 22 tahun itu pertama kali mendarat di kulit pundak Tante Sandra yang begitu halus, mulus, dan hangat, reaksi sang janda kaya seketika memecah keheningan. Tante Sandra menghembuskan napas panjang yang tertahan, melenguh halus saat kepalanya terkulai ke depan. Tubuhnya merinding hebat menyambut sentuhan pertama dari pria muda di belakangnya. Sensasi kontras antara tangan tegap Doni dan kelembutan kulit Tante Sandra mengirimkan sengatan listrik yang langsung membakar pertahanan mereka berdua. Usapan hangat di pundak Tante Sandra perlahan berlanjut dengan ketukan ritmis yang kian mantap. Sentuhan awal yang ragu-ragu dari Doni meluruh digantikan oleh dorongan gairua pemuda 22 tahun yang terkesima. Otot-otot leher dan bahu sang majikan yang mulanya tegang kini melunak di bawah tekanan jemari tebal Doni yang telah terbalut minyak hangat. Hawa hangat ruangan bercampur aroma lavender yang pekat dan harum alami tubuh wanita matang di hadapannya membuat napas Doni perlahan memburu. Peluh tipis mulai menetes dari dahinya, jatuh tepat di atas kulit bahu Tante Sandra yang berkilau. Pemuda itu, napas Doni tertahan, jemarinya yang licin oleh minyak aromaterapi merayap turun perlahan, menyusuri lekuk tulang belakang Tante Sandra yang begitu sempurna. Tante Sandra menggeser posisi tubuhnya perlahan, lalu berbaring telungkup di atas sofa kulit yang empuk. Tali gaun malam berbahan sutra merah marun itu meluncur pelan dari bahunya, menyingkap bagian punggungnya yang mulus, kencang, dan kontras memikat di atas kain berwarna gelap. Pijatnya turun sedikit ke bawah Don, di sekitar pinggang. Bisik Tante Sandra lirih, memejamkan matanya rapat-rapat, seraya menikmati tekanan jemari. Kulit sang janda kaya terasa sangat lembut, hangat, dan kenyal di bawah telapak tangannya. Setiap kali otot punggungnya tertekan, lenguhan halus dan dua saha lembut meluntur mulus dari bibir Tante Sandra, menggema begitu seksi di dalam ruangan yang sunyi. Tangan kamu makin kencang dan hangat saja, Don, gumam Tante Sandra. Serak, tubuhnya melengkung sedikit menyambut urutan tangan Doni yang makin berani. Gairua muda di dalam dada Doni kian membakar. Rasa segan pada status sosial Tante Sandra meluas menjadi keberanian yang tak tertahankan. Usapan tangannya tidak lagi sekadar melemaskan otot tegang, melainkan berubah menjadi sentuhan intim yang membelai setiap inci kulit halus di sekitar pinggang, hingga
pinggul Tante Sandra. Lenguhan sang majikan yang makin pasruah di bawah tekanannya benar-benar meruntuhkan sisa-sisa pertahanan emosional sang driver muda. Garis batas yang selama ini memisahkan sang pemilik armada kaya dan driver muda bawaannya runtuh tanpa sisa. Tante Sandra perlahan menggeser tubuhnya, membalikkan posisi dari telungkup menjadi berbaring terlentang di atas sofa kulit. Gaun sutra merah marunnya tersingkap makin tinggi, menyingkap waham mulusnya yang kencang dan berkilau oleh pantulan cahaya remang serta titik-titik minyak hangat. Ia menatap lurus ke dalam mata Doni yang kini berdiri menunduk di samping sofa. Biner mata wanita 43 tahun itu tak lagi memperlihatkan rasa lelah, melainkan tatapan berani, syarat godaan dan undangan terbuka yang tak terpatahkan. Tangan kamu hangat sekali, Don, gumam Tante Sandra meliuk pelan. Suaranya serak dan berat, membuat udara hangat di sekitar mereka makin pengap oleh ketegangan. Dengan gerakan lambat dan gemulai, jemari lentik Tante Sandra meraih pergelangan tangan Doni yang masih berbalut minyak. Bukannya menjauhkan tangan itu, sang janda kaya justru membimbing jemari tebal pemuda 22 tahun tersebut turun dari pinggangnya, meluncur perlahan menyusuri kulit puha atasnya yang terbuka lebar. Napas Doni tertahan seketika. Sensasi kelembutan dan kehangatan kulit Tante Sandra di bawah jemarinya memicu gairah muda yang menggelora. Keberanian khas lelaki muda mengambil alih seluruh pertimbangan rasionalnya. Ibu sengaja bikin saya gak fokus ya, bisik Doni dengan suara yang mendadak parau dan dalam. Ia menatap lekat-lekat mata sang majikan, membuang seluruh rasa segan. Tante Sandra menyunggingkan senyum tipis yang amat menggoda. Kalau ibu sengaja, kamu mau apa, Doni? Sahutnya manja, seraya menarik pergelangan tangan Doni semakin rapat ke tubuhnya. Menjawab tantangan itu, Doni tidak lagi menahan diri. Ia merendahkan tubuhnya, berlutut di tepi sofa, seraya menopang badan bidangnya di atas tubuh Tante Sandra. Jemari tangannya yang licin dan hangat mulai menjelajahi area puha hingga merayap perlahan mendekati area terluarang yang kian memanas. Doni, desah Tante Sandra pasrua. Tangannya naik meremas bahu kekar Doni, menancapkan kuku-kukunya yang bercat merah saat gelombang kepuasuan dan hawa panas menyengat seluruh sarafnya. Pria muda itu membungkuk lebih dalam, mendaratkan cuyuman hangat di ceruk leher Tante Sandra yang beraroma lavender, menyerap tiap desahan dan lenguhan yang lolos dari bibir bergincu tipis sang majikan. Di dalam ruangan tertutup yang hangat itu, suara gemercik air kolam renang dan rintik hujan di luar kala riuh oleh detak jantung serta helayan napas mereka yang makin memburu, membakar malam dalam pergulatan hasrat yang memabukkan. 1 jam berlalu sejak gelombang gairah yang membakar ruang santai perlahan mereda. Suasana ruangan luas di dekat kolam renang dalam ruangan itu kembali hening, hanya menyisakan gemercik air yang menenangkan serta rintik hujan di luar yang kian menipis. Udara hangat masih menyisakan jejak aroma minyak, aroma terapi lavender yang kini beradu pekat dengan kehangatan aroma tubuh 2 insan yang baru saja menguras seluruh stamina. Tante Sandra menyandarkan kepalanya yang rileks di dada bidang Doni yang masih berpeluh tipis. Jemari lentiknya yang dihiasi cat kuku merah mengelus pelan lengan kekar sang driver muda. Senyuman puas dan rona segar terpancar jelas dari wajah cantiknya, seolah seluruh keletihan dan ketegangan otot yang ia keluhkan tadi sirna tanpa bekas. Doni menghembuskan napas panjang, menikmati sensasi kehangatan tubuh sang majikan yang masih bersandar pasruah padanya. Dengan perlahan, ia membangkitkan tubuhnya, lalu merapikan kembali kemeja seragamnya yang sempat terlepas berantakan. Melihat pemuda di sampingnya bersiap, Tante Sandra ikut duduk tegak. Ia menarik gaun sutra merah marunnya, merapikan tali gaun yang sempat meluncur, lalu menyisir rambut bergelombangnya ke belakang dengan jari jemarinya. Dalam
hitungan detik, aura ketegasan dan wibawa sebagai pemilik. Puluhan armada ojek online kembali menyelimuti dirinya. Meski tatapan matanya tetap menyimpan kilat kehangatan yang intim. Pijatan kamu benar-benar luar biasa, Doni, ujar Tante Sandra. Suaranya kembali terdengar berwibawa dan anggun, namun diakhiri dengan kerlingan mata nakal yang amat memikat. Pegal-pegal ibu rasanya hilang semua. Tante Sandra mengulurkan tangannya ke meja kaca, meraih dompet kulit bermerek yang terletak di dekat map dokumen setoran. Dengan gerakan santai namun elegan, ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas pecahan 100.000 yang masih kaku. Ia bangkit, melangkah mendekati Doni, alih-alih menyerahkan uang itu secara biasa. Tante Sandra mengikis jarak hingga aroma parfum mewahnya kembali menyeruak. Jemari lentiknya menisipkan lembaran uang tersebut secara perlahan ke dalam saku depan kemeja Doni, membiarkan jemarinya sengaja mengusap dua bidang pemuda itu selama beberapa detik. Ini bonus khusus untuk kinerja kamu yang sangat memuaskan malam ini, bisik Tante Sandra tepat di telinga Doni. Hembusan napas hangatnya membuat tubuh pemuda itu kembali berdesir. Mulai minggu depan, kamu tidak perlu capek-capek narik penumpang di jalanan lagi tiap malam Jumat. Cukup siap siaga kalau ibu panggil untuk dinas malam seperti ini. Doni tersenyum lebar. Jemarinya menepuk pelan saku kemejanya yang kini terisi tebal. Ia menatap lurus ke dalam mata sang majikan dengan binar keberanian. Pria muda yang kian percaya diri. Siap, Bu, sahut Doni dengan nada mantap namun menggoda. Kapanpun ibu butuh pijatan ekstra, saya pasti langsung meluncur.